Mimpi di dalam Al-Quran ada 4 istilah yang muncul. Yang pertama al-ru'ya, yang kedua adalah al-busyra, yang ketiga adalah al-hilm, dan yang keempat adalah al-qas di dalam surat Yusuf ayat 44. Al-ru'ya yakni secara sederhana didefinisikan penglihatan di dalam tidur. Ya. Yang kedua al-busyra adalah mimpi yang berisi tentang gambar gembira. Yang ketiga al-hilm yang dipengaruhi tadi oleh kesibukan memikirkan sesuatu sebelum tidur. Cek bahasa Sundana belum kadang bentak karasa sarage kabar bawa begitu. Anu kaopat nyata adqas al-ahlam, jadi mimpi kosong atau mimpi yang tiada arti. Ya, ini 1 dan 2 dari beberapa keterangan yang sudah dibahas tadi juga beberapa mungkin itu berasal dari Allah, al-ru'ya dan al-busyra. Sementara 2 yang lain, al-hilm dan al-ghadab, itu adalah dari syaitan. Dan ini harus diawali dulu dari konsep ini. Lalu kemudian kita melihat dari fenomena hari ini, permasalahan yang muncul dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya di dalam keterangan dalam sebuah keterangan disampaikan bahwa setan itu berani mengaku sebagai Rasulullah SAW dalam sebuah mimpi seseorang. Nah, ada bahasa yang berbeda di sini dengan hadis yang disampaikan oleh beberapa teman di awal. Di hadis disampaikan menyerupai Rasulullah. Kita ingat dalam sejarah kita ada orang yang berani mengaku Tuhan, yakni Fir'aun. Ada orang yang berani mengaku Nabi, yakni Musailmah al-Kadzdzab. Nah, lalu kemudian setan akan mengakui sebagai Rasulullah yang hadir dalam mimpi seseorang. Mungkin bisa terjadi. Nah, kalau di konteks hadis tadi menyampaikan menyerupai, maka pernah sekali ini kita mendengar kisah yang disampaikan oleh Syekhul Nawawi, disampaikan di situ tentang pada saat ditanya kepada seseorang, kepada orang yang dia berilmu tapi dia fasik, dan orang bodoh tapi dia ahli ibadah, maka percaya kepada siapa? Percaya kepada orang yang berilmu tapi fasik daripada orang percaya kepada orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Nah, di sini mungkin menjadi bahan pemikiran bagi kita semuanya. Pada saat seseorang kemudian melihat sesuatu yang menyerupai Rasulullah, mungkin tidak akan bisa. Makanya Ibnu Taimiyah menyampaikan orang yang bermimpi tentang Rasulullah di luar sahabat Rasulullah yang hadir pada saat itu, yang tahu bagaimana Rasulullah sesungguhnya dari ciri bentuknya, maka itu adalah benar adanya. Tetapi di luar sahabat Rasulullah yang tidak pernah hidup sejaman dengan Rasulullah, mohon ikuti apa yang dipahami dan diberikan pengetahuan dari orang-orang yang memiliki ilmu tentang itu. Nah, artinya dalam kesempatan ini kita tidak melihat siapapun. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami betul ciri-ciri itu. Berdasarkan keterangan dari sirah-sirah yang sudah kita pelajari, Bajanjika, Simtuduraka, ataupun yang lainnya, yang mendukung kepada pendekatan kita lebih mengenal Rasulullah secara fisiknya. Dan juga mungkin nanti kita keterangan kepada orang-orang alim yang betul-betul terjaga, termaksum dari hal-hal yang akan datangnya pengetahuan dari setan. Nah, dan kita juga mohon maaf, kita tahu orang-orang Wahabi dalam hal ini, seperti Basalamah sendiri mengatakan dia berapa kali bertemu dengan Rasulullah, bahkan derajatnya lebih tinggi. Mohon maaf, dia diberikan kesempatan oleh Umar bin Khattab di dalam YouTube-nya itu. Dia berdakwah dan dia menyatakan bahwa orang yang akan bertemu dengan Rasulullah adalah orang yang memang senantiasa melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, maka dia akan punya kesempatan untuk bertemu Rasulullah. Artinya apa? Orang-orang Wahabi sendiri dia mengakui mimpi itu bisa menjadi hujah bagi dirinya. Nah, pertanyaan yang mereka munculkan adalah bukan menyerupai, mungkin pengakuan akan setan itu sendiri. Yang mengakui dengan menyerupai mungkin ya, berbeda pasti. Dia akan muncul sebagai orang yang bercahaya dan dia akan ngomong sebagai mengeluarkan kata-kata saya adalah Nabi Muhammad, misalnya begitu. Nah, mungkin ini butuh pencerahan dari pengajar-pengajar yang hadir di tempat ini. Tapi yang jelas dari konteks hadis tadi, kalimat yang digunakan adalah menyerupai, bukan mengaku.
Karena kalau mengaku kita juga secara kita mengetahui ada di zamannya mengaku sebagai Tuhan, ada di zamannya mengaku sebagai Nabi, dan ada sekarang di dalam hadis di dalam mimpi ada yang mengaku sebagai Rasulullah SAW. Dan yang mereka kritisi adalah ketika mimpi dengan Rasulullah dan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, contoh maulid. Nah ini mereka nggak percaya. Ketika para habaib bermimpi dengan Rasulullah tentang maulid, mereka nggak percaya. Tidak percaya mereka. Bahkan kalau kita lihat banyak para ulama yang bermimpi, ya, termasuk Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Mufhim 5 Ashkala Mentalhis kitab Muslim juz 2 halaman 2425 mengatakan beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah 2 kali. Yang pertama dalam mimpi ketika beliau berada di Tunis. Kemudian yang kedua ketika beliau berhaji, itu beliau mengatakan wallahi dalam kitab itu, demi Allah saya melihat langsung Rasulullah dengan mata saya sendiri. Apakah mereka percaya? Oh iya, percaya ini tidak, mereka tidak percaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ada seorang Wahabi. Ini yang bercerita adalah Sayyid Abbas, kakeknya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu ketika itu beliau hadir dalam suatu majelis maulid, kemudian ada seorang syekh yang umurnya sekitar 80 tahun, itu berdiri dari awal maulid sampai terakhir berdiri, disuruh duduk tak mau. Terus ditanya Sayyid Abbas, ya syekh, kok anda kuat ya berdiri dari awal sampai akhir? Nanti kita cerita di rumah. Lalu Sayyid Abbas datang ke rumahnya. Ya syekh, coba ceritakan. Iya, saya itu dulu orang yang paling benci dengan maulid. Wah, saya maki-maki itu yang maulid, apalagi pas menghadiri kiamat naonan dia gelok. Kalau Rasulullah ada, naik nabi ini. Dan ketika itu saya bermimpi, dan ketika itu saya di dalam mimpi saya ada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyalami seorang semua. Nanti kalau ada yang saya suruh duduk, duduk. Nah, berdiri, salaman duduk. Nah, tiba seorang itu dia mengatakan, kamu nggak usah berdiri, kamu duduk aja. Setelah duduk, terbangun. Dan ketika itu si orang tersebut gak bisa bangun-bangun lagi. Tidak bisa lempar. Berobat kami itu kali itu bisa. Sampai dia bertemu dengan seorang ulama yang mengatakan, ya Syekh, Anda harus bertaubat. Itu adalah teguran dari Rasulullah dan coba Anda ikut maulid. Lalu ikut maulid, setelah ikut maulid bermimpi malamnya bertemu Rasulullah. Rasulullah katakan, ya kamu sekarang berdiri. Dan ketika bangun sudah bisa berdiri, dan ketika itu beliau bernadar, saya bernadar jika saya dalam mimpinya itu, jika saya sembuh maka saya akan berdiri ketika mengikuti maulid. Dan ketika bangun benar itu bisa berdiri lagi. Dan ketika itu Syekh tersebut ketika maulid dari awal sampai akhir berdiri terus. Nah itu apakah mereka percaya? Tanyakan sama kakaknya Ustaz Abdul ini. Dan yang terakhir, bahwa sekali lagi mereka itu sekarang sudah mulai bermain tadi seperti Pak Kiai dan Samsul itu, mereka sudah bermain-main dengan kata-kata sebenarnya. Bahwa saya bermimpi tapi mimpinya terutama fisik. Bahkan tadi saya juga baca di pemateri Kiai Haji Syarif mengatakan bahwa banyak kok para sahabat yang melihat Rasulullah itu bentuknya kadang banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya bertemu dengan guru saya, tapi guru saya itu mengatakan saya Rasulullah. Nah, mereka nggak percaya dengan hal seperti itu. Ya, kalau kita kaji lagi, saya Atta Tazani itu bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar. Ya. Kalau kita mengenai mimpi itu kan pengalaman bawah sadar yang melibatkan pikiran, pendengaran, perasaan. Artinya walau demikian tetap ketika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka itu merupakan satu kebenaran adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi sampaikan tentang Wahabi, jadi Wahabi ini ada dua kelihatan. Yang pertama, waktu dulu bahula mereka menyampaikan tidak ada mimpi dengan Nabi. Tapi kalau sekarang bahwa mimpi dengan Nabi itu ada, tetapi mimpi yang disampaikan itu merupakan hujah-hujah untuk pembenaran
terhadap ajaran yang mereka sampaikan. Itu salah satu contoh umpamanya bin Bas, Abdul Aziz bin Bas itu bermimpi dengan Rasulullah. Ini kata mereka ya, dia bin Bas itu pernah menjadi imam sholat, Rasulullah jadi makmumnya. Itu kayak tadinya. Jadi seolah-olah ya menyampaikan derajat dia yang lebih tinggi, kesannya seperti itu. Nah itu. Kemudian yang kedua, bahwa bin Bas itu menjadi ketua atau pimpinan Ahlus Sunnah. Ya, ketika itu disampaikan maka Rasulullah mengiyakan, soalnya gitu. Nah, yang ketiga, bahwa pada saat itu ketika bin Bas mimpi bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengiyakan apa yang disampaikan oleh bin Bas tentang hujah-hujah yang selama ini disampaikan. Nah, mimpi-mimpi itu yang disampaikan oleh Wahabi kelihatannya itu hanya merupakan satu dalil-dalil buat mereka saja untuk menyampaikan pembenaran yang selama ini mereka yakin. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau orang bermimpi dengan Rasulullah itu memang ada keterangan status dia bisa mimpi dengan Rasulullah ini berbeda-beda, tergantung sejauh mana kualitas keistiqomahannya orang itu selama di dunia. Semakin tinggi istiqomahnya, maka akan semakin jelas kelihatan rupa dan wujud Rasulullah. Tapi semakin rendah keistiqomahannya, maka akan semakin sedikit abstrak ya rupa Rasulullah. Nah, itu di dalam keterangan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, orang yang pertama mimpi memang Nabi Adam alaihissalam dalam keterangan. Orang yang pertama mimpi yaitu Nabi Adam alaihissalam, dijelaskan oleh Ibnu Sirin jadi dalam kitab Mukhatabatul Kalam di Tafsiril Ahlam. Hampir 1400 tahun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Kita teringat pada sejarah kurang apa Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka kenal Nabi ketika Nabi lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 69 Allah berfirman, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun." Ataukah mereka itu tidak mengenal terhadap Rasulnya? Ya, tetapi mereka mengingkarinya. Maka saya kira abad modern ini merupakan bukan hal halusinasi, bukan mimpi bunga tidur, tetapi ini adalah hak sesuai dengan janji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad arani, faqad ra'ani." Maka sangat luar biasa bagi kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki guru-guru mulia, guru-guru yang istiqomah, para habaib, masya Allah tabarakallah, para ahli ilmu. Daripada hikmah mimpi tersebut, ini adalah karomah bagi orang yang beriman, yang mana tentu karomah tersebut tidak serta-merta membuat kita itu terpesona lalu membicarakan kepada orang lain, karena ada ingin sesuatu hal yang dianggap ingin diagungkan. Nauzubillah. Karena pertemuan dengan Nabi itu adalah pertemuan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang digambarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Secara otomatis Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawati.
Baik, untuk materi kita malam ini yaitu tentang tidak ada mimpi atau tidak pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tadi sama pemateri sudah disampaikan tentang hadis ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mimpi bertemu dengan Nabi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menambahkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Habib Zain bin Smith dalam kitab Fawaid Al-Muhtahar halaman 594. Di situ disebutkan ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam muhibatun minallahi ta'ala latanalu bi kasratil ibadati wal ilmi. Maka minal awami yatakarraru lahu ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam wa bi aksihi al-alimi awil abidi wal ghalibu latakunu ru'yatuhu bi quwwati ta'alluqi wa mahabbati wa syauqi. Bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak dapat dicapai dengan memperbanyak ibadah dan ilmu. Maka minal awami yatakarraru lahu ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang awam yang sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa bi aksihi al-alimi awil abidi. Nah, sebaliknya orang alim dan ahli ibadah tidak pernah bermimpi bertemu dengan Nabi. Wal ghalibu takunu ru'yatuhu bi quwwati ta'alluqi wa mahabbati wa syauqi. Secara umum mimpi bertemu Nabi dengan perantara kuatnya hubungan rasa cinta dan rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kebetulan tadi saya sempat habis asar buka-buka di dalam kitab Durratun Nasihin dan juga di dalam kitab Irsyadul Ibad. Di situ ternyata banyak kisah-kisah atau riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.